Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Anissa Febrianti, NPM 230211010, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk hadis. Menurut Ibnu Masyhur, kata hadis berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi, kata ini memiliki banyak arti, diantaranya al-jadid, al-akbar, kabar berita, komunikasi, kisah, percakapan, dan historis. Sedangkan secara termologis adalah segala sesuatu yang diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, hami, dan hal ihwan. Apa sih yang dimaksud dengan hadis qauli? Hadis qauli ialah segala bentuk perkataan atau ucapan yang didasarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kata lain, hadis qauli adalah hadis berupa perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berisi beberapa tuntunan dan petunjuk syara, peristiwa dan kisah baik yang berkaitan dengan aspek akidah, syarat maupun akhlak. Contoh hadis qauli adalah hadis tentang ancaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang yang mencoba memalsukan hadis-hadis yang berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa sengaja berdusta atas diriku, hendaklah ia bersiap-siap menempati tempat tinggalnya di neraka." Yang kedua, yaitu hadis fi'li. Apa sih yang dimaksud dengan hadis fi'li? Hadis fi'li adalah segala perbuatan yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis tersebut terdapat berita tentang perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi anutan perilaku para sahabat pada saat itu hingga sekarang. Hadis-hadis fi'li biasanya terdapat kata-kata kana yakunu atau ro'aitu ro'aina. Contoh hadis fi'li yang terdapat di dalam hadis yang artinya dari Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi nafkah dan gilirannya antara istri-istrinya yang adil. Beliau bersabda, "Ya Allah, inilah pembagianku pada apa yang aku miliki. Jangan engkau mencelaku dalam hal yang tidak aku miliki." Yang ketiga, yaitu hadis takrir. Hadis takrir adalah hadis berupa ketetapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap apa yang dilakukan oleh sahabatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan atau mendiamkan suatu perbuatan yang dilakukan oleh para sahabatnya tanpa memberi penegasan apakah beliau membenarkan atau mempermasalahkan. Di antara hadis takrir adalah sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membiarkan para sahabatnya dan menafsirkan sabdanya tentang sholat pada suatu penerangan. Sebagian sahabat memahami larangan itu berdasarkan kepada hakikat perintah tersebut sehingga mereka terlambat dalam melaksanakan sholat asyar. Tetapi sebagian lagi memahami perintah tersebut untuk menuju Bani Hurairah dan serius dalam peperangan dan perjalanan sehingga dapat sholat tepat pada waktunya. Yang keempat, yaitu hadis hami. Apa itu hadis hami? Hadis hami adalah hadis yang membahas keinginan atau hasrat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang belum terrealisasikan, seperti halnya hasrat berpuasa tanggal 9 Syuro. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum sempat merealisasikan hasratnya ini karena beliau wafat sebelum datang bulan Syuro tahun berikutnya. Yang kelima, yaitu hadis ahwal. Hadis ahwal adalah hadis yang berupa ihwal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak termasuk kategori keempat hadis tersebut. Hadis ini termasuk kategori hadis-hadis yang menyangkut sifat-sifat dan kepribadian serta keadaan fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah dijelaskan di dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling mulia akhlaknya.
Tentang keadaan fisik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dijelaskan dalam hadis yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang sebaik-baiknya rupa dan tubuh. Keadaan fisik tidak tinggi dan tidak pendek. Kesimpulannya, adanya macam-macam bentuk hadis dikarenakan redaksi yang diterima oleh para sahabat beragam. Begitupun dengan pengertian hadis, karena pengertian hadis beragam, sehingga bentuk-bentuk hadis terbagi atas yang pertama, hadis qauli yang artinya perkataan, yang kedua ahwali yang artinya hal ihwal, yang ketiga fi'li yang artinya perbuatan, yang keempat takrir yang artinya ketetapan, dan yang kelima hami yang artinya keinginan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila ada perkataan yang kurang berkenan atau tidak pas, saya meminta maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.